Setelah ramai pagar laut yang hingga muncul HGB dan SHM di perairan Laut Tangerang, muncul kebijakan kontroversial dari Menteri ISDM Bahlil Lahadalia. Kebijakan ini terkait tentang larangan penjualan gas LPG 3 kg atau biasa dikenal LPG melon oleh penjual eceran. Terbaru muncul lagi isu soal kebakaran di gedung Kementerian ATR BPN yang diduga kuat masih ada kaitannya dengan sengketa pagar laut. Menarik untuk kita bahas adalah analisis dari Profesor Antoni Budiawan yang diterbitkan di rubrik kolom opini Suanews Indonesia. Berikut analisis lengkap dari Profesor Antoni Budiawan. Pengalihan isu Jokowi yang mengatur. Saya ditanya kawan, kenapa saya menduga Jokowi di belakang kebijakan gas LPG 3 kg yang menghebohkan ini. Meskipun sudah saya sampaikan alasannya di artikel tersebut, tapi saya tetap mencoba menjelaskannya dengan lebih detail sebagai berikut. Bahlil membuat kebijakan blunder yang membuat heboh di seluruh negeri. Apa Prabowo yang memberikan instruksi? Ternyata bukan. Apa inisiatif Bahlil sendiri? Pasti tidak mungkin. Jadi siapa mastermind yang mengatur kebijakan yang hanya berumur 1 hari, yang kemudian dibatalkan Prabowo? Patut diduga keras, Jokowi. Karena Bahlil adalah loyalis Jokowi. Bahlil menjadi menteri di era Jokowi maupun di era Prabowo karena Jokowi. Kemudian, siapa yang diuntungkan kalau Prabowo berhadapan dengan rakyat akibat kebijakan yang membuat rakyat marah besar? Gibran. Kalau Prabowo Subianto bermasalah dengan rakyat, maka posisi Gibran sebagai wakil presiden sangat diuntungkan. Inilah motif Jokowi untuk diskreditkan Prabowo untuk promosikan Gibran. Pagar laut misterius yang terletak di Tangerang akhirnya terungkap, di mana Aguan memiliki hak guna bangunan di atas laut melalui anak perusahaannya. Setelah nama Aguan mencuat sebagai pemilik pagar laut, kasus ini sengaja dikaburkan dengan memunculkan isu lainnya. Bahkan, regulasi untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kg sengaja dipersulit untuk menggeser fokus masyarakat yang terus saja mengangkat kasus pagar laut. Aguan melalui Agung Sedayu Group telah menjadi sorotan khalayak umum karena pengembangan proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk 2 PIK 2 di Tangerang. Proyek ini tidak hanya mencakup pengembangan properti eksklusif, tetapi juga memasang pagar laut yang menimbulkan pertanyaan tentang privatisasi ruang publik dan akses masyarakat ke sumber daya alam. Jeffrey Winter menjelaskan bahwa oligarki adalah sistem di mana sekelompok individu kaya raya yang menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk mempertahankan serta memperkuat status quo politik yang menguntungkan mereka. Bagaimana bisa negara dipecundangi oleh seorang Aguan? Bahkan aparat negara yang seharusnya menjaga wilayah teritorial demi kedaulatan negara justru ikut membiarkan Aguan memopoki wajah institusi mereka. Presiden memang perintahkan pembongkaran pagar laut milik Aguan, namun kelanjutannya aparat hanya membongkar beberapa kilometer pagar laut.
yang katanya agar nelayan bisa memiliki akses keluar dan alasan yang paling konyol yaitu katanya pembongkaran harus dilakukan oleh pihak pengembang karena negara akan mengeluarkan kos ekstra jika pembongkaran itu dilakukan oleh negara. Pagar laut yang bermasalah dan ada deal bawah meja distraksinya dengan kebijakan gas 3 kg. Apakah Bapak Prabowo Subianto tidak peka terhadap situasi? Apakah Bapak takut kepada aguan? Memang aneh negara ini. Yang bukan masalah dibikin masalah. Heboh sendiri. Lalu diselesaikan sendiri. Setelah itu, pidato gagah-gagahan di hadapan rakyat. Seolah-olah telah menjadi pahlawan. Giliran yang benar-benar masalah sudah lama tetap menjadi masalah. Tak ada solusi untuk menyelesaikan hingga rakyat dibuat susah berlama-lama. Rakyat menjadi seperti yatim. Kehadiran negara nyaris tak ada. Misalnya saat ini, gas melon 3 kg bukan masalah. Sibuk dibikin masalah oleh Bahlil dengan melarang pedagang eceran menjualnya. Dibikin heboh lalu diselesaikan kembali membolehkan pengecer jualan. Lalu Prabowo Subianto hadir seolah-olah pahlawan. Persis analogi lawak. Akan tetapi untuk masalah pagar laut dan sertifikat laut, sudah 3 minggu heboh. Benar-benar masalah yang merampas hak rakyat dan mengancam kedaulatan negara. Sampai saat ini, negara seperti tak hadir. Jangankan membongkar aktor intelektualnya, aktor lapangannya pun sampai hari ini tidak ada yang ditangkap. Padahal, kalau urusan terorisme, cepat sekali rilis pelaku ditangkap, menjelaskan sel ini dan itu. Padahal untuk urusan pagar laut PIK 2 ini sederhana. Sudah dikasih tahu oleh rakyat. Ada mandor Mehmet, Encun alias Gojali, Ali Hanifah, Dijaya, orangnya Aguan. Tapi tetap saja tidak ditangkap. Di lapangan ada koordinator lapangan, yaitu kepala desa setempat. Salah satunya Arsin, Kades Kohot. Bukan cepat ditangkap, sekarang Arsin malah dibiarkan kabur duluan bersama Rubiconnya. Menteri ATR BPN juga bikin parodi stand up komedi, memberikan sanksi berat dan mencopot jabatan pejabat BPN yang sudah pensiun. Ini mau ngelawak atau ngurus negara? Belum lagi, dari 263 SHGB, cuma 50 biji yang dibuat lah. Masalah tanah musnah yang seolah dahulu daratan terkena abrasi, justru dilegitimasi. Jangan-jangan ini prakondisi untuk memuluskan Aguan mereklamasi laut dengan dasar pasal 66 PP nomor 18 tahun 2021. Sudahlah, malas dan bikin jengkel. Membahas kelakuan pejabat di negeri ini bikin marah. Nah, inilah analisis kritis dari Profesor Antoni Budiawan menanggapi banyaknya isu yang berkembang di negara kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk terus ikuti video kami selanjutnya. Ini hanya di Swa News Indonesia.